Etnis Tionghoa memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan nasional. Muncul kelompok THKK pada 17 Maret 1900. THKK ialah sumber inspirasi berdirinya Budi Utomo. Selain itu, kelompok pemuda Tionghoa yang sadar akan Indonesia sebagai tanah airnya juga turut serta dalam Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, pers Tionghoa memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah pergerakan Indonesia. Pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dalam hal ini, pers Tionghoa menjadi ujung tombak penyebar luasan visi dan misi, serta kegiatan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pers Tionghoa seperti Pewarta Surabaya, Sinpo, Sintitpo, dan Kengpo banyak menyiarkan berita yang berkenaan dengan kegiatan Budi Utomo. Munculnya Sarekat Islam juga mendapat sambutan dan dukungan dari pers Tionghoa. Mereka juga mendukung berdirinya PNI. Sinpo, Kengpo, dan Pewarta Surabaya memuat kabar tentang berdirinya PNI dan bahkan memuat berita lengkap tentang rapat PNI yang diadakan di berbagai kota. Tokoh-tokoh etnis Tionghoa juga banyak yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah John Lee, yang seorang perwira militer Angkatan Laut. Ia sempat ditugaskan di daerah Cilacap dan berhasil membersihkan ranjau-ranjau yang ditanam oleh Jepang. Lalu ia berhasil mengamankan kapal pengangkut komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri. Teks Proklamasi Indonesia bahkan disusun di Rengas Dengklok di kediaman seorang tokoh Tionghoa bernama Jiwei Jishung. Sebenarnya munculnya nasionalisme Tionghoa sudah terlihat sejak zaman kolonialisme Belanda, hingga berperan penting dalam mencapai kemerdekaan dan juga perkembangan Indonesia selanjutnya. Tentu saja hal tersebut seolah berbeda dengan stigma kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini yang menyatakan bahwa golongan Tionghoa merupakan ekonomi animal atau binatang ekonomi yang tidak memiliki loyalitas terhadap politik pemerintahan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Meskipun minoritas, namun nyatanya peran orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Mereka merupakan salah satu fondasi bangsa dalam mencapai kemerdekaan, dan orang Tionghoa juga ikut andil dalam berbagai macam bidang seperti seni, ilmu, pengetahuan, kuliner, teknologi, industri, dan masih banyak lainnya. Berikut ini merupakan beberapa peran besar etnis Tionghoa mulai dari masa pergerakan nasional hingga mencapai kemerdekaan. Yang pertama, peran etnis Tionghoa melalui pers dan juga media massa. Pada awalnya, orang-orang Tionghoa mendirikan sebuah perkumpulan yang mereka namai Tionghoa Hui Kuan atau THHK, atau Perkumpulan Orang-orang Tionghoa di Indonesia, yang lokasinya berada di Jakarta, yang dibentuk untuk menentang pemerintah kolonialisme Belanda yang dianggap diskriminatif terhadap orang Tionghoa, sehingga hal ini membangkitkan kesadaran di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka kemudian membentuk surat kabar dan diberi nama Sinchipu untuk melawan pemerintahan kolonial. Mereka juga ikut menyemarakkan kegiatan yang berkaitan dengan Budi Utomo. Selain itu, sejak berdirinya PNI atau Partai Nasional Indonesia, mereka juga ikut mendukung dengan membuat berita lengkap mengenai PNI yang kemudian disebarkan di berbagai media lainnya. Mereka juga menyuarakan aspirasi mereka melalui kritikan terhadap pemerintah kolonial. Surat kabar tersebut pun tentunya tidak hanya dibaca oleh kalangan Tionghoa saja, melainkan hampir seluruh rakyat Bumi Putra. Sehingga dengan keberadaan media surat kabar yang berbahasa Melayu, dianggap berbahaya pemerintahan kolonial karena secara tidak langsung bisa mendoktrin rakyat untuk memberontak. Hingga puncaknya ketika usaha mereka pun kemudian terpaksa ditutup karena pemerintah kolonial memberikan sanksi dan juga denda sangat besar kepada Sinchipu yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintahan kolonial, sehingga Sigit pun akhirnya resmi ditutup pada 1929. Kemudian pada 25 September 1932 berdirilah Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. PTI merupakan partai politik di Hindia Belanda yang lokasinya berada di Surabaya. Tujuan utama didirikannya PTI adalah untuk mengajak orang-orang Tionghoa untuk berani melawan pemerintah kolonial serta menjunjung tinggi tanah kelahiran mereka, yaitu Hindia Belanda yang kelak menjadi
Indonesia, namun setelah beberapa tahun mengudara, PTI pun kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada 1942. Yang kedua, peran etnis Tionghoa pada Sumpah Pemuda dan juga BPUPKI. Selain dari partai politik, ternyata etnis Tionghoa juga berperan dalam menyediakan tempat ketika dideklarasikannya Sumpah Pemuda pada 1928. Tempat tersebut beralamatkan di Jalan Keramat Raya, 106 Jakarta Pusat, yang merupakan tempat kos milik orang Tionghoa. Etnis Tionghoa juga berperan dalam masa pergerakan nasional, juga menyuarakan pendapat mereka. Pada Sumpah Pemuda sebagai dasar lahirnya persatuan di Indonesia, mereka adalah Kwi Tiam Hong, Oi Kai Siang, John Lo Jong Ho. Sedangkan pada masa menjelang kemerdekaan, orang Tionghoa juga ikut hadir dalam BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, serta membantu menyusun Undang-Undang 1945 yang kita gunakan saat ini. Mereka adalah Licol Yang Woi, Tiang Joy Joy Jung Ho, dan Mr. Tan Eng Hoa. Bahkan setelah Indonesia merdeka, etnis Tionghoa juga berpengaruh terhadap dalam perkembangan Indonesia selanjutnya, khususnya di bidang ekonomi, kuliner, budaya, teknologi, industri, dan masih banyak lainnya.